Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Motor Supra Koperasi, cuy. Kita lanjut update terbaru dari motor VR Hyuan saya, cuy. Di video kali ini mungkin nggak banyak perbedaan dari video sebelumnya karena motor ini belum ada perubahan ya. Karena ya masih sama seperti sebelumnya, cuy. Nggak ada perbedaan sama sekali mau dari fisik dan lain-lainnya. Karena ini memang belum ada update selanjutnya ya setelah video kemarin. Cuman udah ada rencana sih dan udah ada beberapa part yang udah aku beli dan nanti tinggal pemasangan. Nah, di sini aku mau nih pasang upside down NMAX ya, NMAX Old ya ini di VR Hyuan. Sebenarnya aku nggak yakin bisa kepasang ya ini. Karena kemarin beli itu karena bisa dibilang karena pengen banget ya ngidam banget beli skok ini upside down yang bener-bener upside down ya. Ini skok bisa dibilang harganya kalau barunya sih antara 2,7 sampai 3 jutaan lah harganya. Kalau dibandingkan merek-merek yang lain mungkin ini skok yang bisa dibilang lumayan lengkap ya settingannya. Jadi ada ribbonnya gitu, jadi ada klik ribbonnya di skok depannya. Jadi yang membuatku tertarik beli skok ini yaitu tadi karena ada settingan klik ribbonnya, cuy. Skok upside down lain dengan harga segitu kayaknya masih belum ada ya. Dan ini juga aku dapatnya cukup murah. Ini aku beli second ya di kisaran 2 juta, nggak sampai 2 juta sih ya, pokoknya 1 jutaan lah, hampir 2 juta. Kondisinya bisa dibilang cukup bagus ya, cuy, cukup bagus karena dengan harga segitu kita udah dapat skok yang sebagus ini ya. Ini kemarin udah tak bersihkan hasilnya si asnya ya kemarin karena ada merintik gitu, tapi nggak terlalu parah, masih aman lah, jadi nggak mungkin bocor juga. Jadi kondisinya masih cukup bagus, sama orangnya katanya udah di ribbon juga pakai oli skok apa kemarin ya, skok apalah pokoknya, kalian bisa cek aja di gambar. Pokoknya diganti skok itu katanya. Dan untuk klik ribbonnya itu berfungsi banget gitu loh, jadi enak banget lah kalau dipakai harian maupun touring ya, karena ada settingan untuk klik ribbonnya ya biar kita bisa menyesuaikan lah kebutuhan kita sehari-hari gitu. Mantap dan gak ribet juga karena settingannya di bagian atas ini. Nah, cukup praktis lah, dan warnanya suka banget, warna gold ya, mirip-mirip Ohlin lah. Walaupun nggak bisa beli Ohlin, paling tidak mirip aja udah cukup banget, cuy. Nah, selanjutnya kita akan bahas apakah bisa kepasang nih skok di VR Hyuan. Setelah aku ukur-ukur tadi kayaknya sih nggak bisa ya, cuman ada kemungkinan bisa juga. Nah, di sini aku masih rada bingung ya, nanti mau aku fitting dulu. Tapi sekilas ini bisa sebenarnya, cuman nggak bisanya itu karena apa. Nah, kalau bisa dari sini antara lebarnya ini, panjangnya ini lebar banget 27 cm udah akur, sedangkan yang bawaannya ini cuman antara 19 atau cuman 20 cm. Otomatis kalau kepasang lurus kayak gini bisa, cuman kalau belok kayak gini, nah belok kayak gini itu mentok, cuy, mentok di bagian sini ya. Kalau kita mau korbanin nyawa sih seharusnya oke aja sih, cuman nantilah kita fitting ulang, kita bongkar, kita pasangin dulu biar kita tahu apakah mentoknya itu parah atau enggak. Kalau mentoknya enggak parah ya wis enggak masalah sih, kita coba aja. Tapi kalau mentoknya parah ya kita pertimbangkan lagi gitu, cuy. Dan gimana cara masangnya, Bang? Nah, ini pertanyaan yang cukup gampang susah, tapi di sini aku udah punya gambaran lah gimana sih cara pasangnya. Sebenarnya untuk konsep skok depan ini dan kenapa saya ganti ini ada pertimbangan yang cukup panjang sih. Ini skok ya, dari video sebelumnya ini udah aku bongkar 4 kali, cuy. 4 kali untuk penyetingan skok depannya. Dan yang terakhir ini udah cukup nyaman daripada kemarin-kemarin. Kenapa saya bongkar berkali-kali ya? Karena ini skok kayak gimana ya, dibikin nyaman banget itu kayak nggak bisa gitu loh. Jadi harus kita ganti beberapa part biar bisa nyaman. Yang terakhir ini aku pakai apa ya, kemarin pakai Perscock Supra X 125 dan itu kita potong di bagian bawahnya. Itu yang paling nyaman sampai saat ini daripada skok bawahnya. Menurutku ini yang paling nyaman, cukup empuk banget. Jadi kalau kalian pengen skok VR
VR-Q1 kalian empuk, kalian bisa pakai pir Supra X25 ya. Kalian potong pir yang bawah, kalian samakan dengan pir bawaannya, terus kalian potong pir yang bawah. Nah, potongnya jangan yang atas ya, tapi yang bawah. Kalau kalian potong yang renggang yang atas, otomatis jarak mainnya bakalan dikit cuy. Karena kebanyakan pir yang rapat gitu. Jadi kalian potongnya itu yang bawah. Nah, habis dipotong kan gerinda, kalian panasi di kompor atau di apalah, pokoknya dipanasin sampai merah, kalian tekan supaya pir yang bawah itu sejajar bisa berdiri gitu. Nah, kalau misalkan tetap gak bisa, kalian gerinda biar rata gitu, usahakan rata banget ya, biar skoknya mainnya tuh lurus ke bawah, nggak menceng gitu. Cukup itu aja sih caranya, gampang banget. Terus untuk olinya di sini aku pakai oli Toralik ya, Toralik yang SAE 13 yang paling kental. Nah, itu udah nyaman banget. Nanti tinggal ngasih tambahan lubang di bagian sulingannya ya. Bagian sulingannya kita tambahin 2 lubang ya. Ukurannya sama dengan orinya, jadi kalian bisa bor. Terus untuk ring sulingannya ya, ring piston lah, ring yang plastik itu kalian bisa kasih lubang-lubang kayak bawaan motor Honda. Kalian bisa contoh di situ, kalian kasih 4 lubang gitu, kalian lubangin gitu pakai tuner atau pakai apa, yang penting ada lubangnya gitu cuy. Nah, itu yang saya lakukan dan hasilnya cukup mantap banget, nggak ambles, dan buat jalanan keriting, buat jalanan yang di aspal juga cukup enak sampai saat ini. Cuma menurutku kalau dibilang nyaman masih kurang nyaman, karena gimana ya cuy ya, kita bahas dulu deh ini kenapa saya upgrade kaki-kakinya ini. Nah, kenapa ya, karena motor ini tuh kurang bisa stabil gitu, nggak mau seperti motor-motor motor mesin ya, itu ini motor nggak bisa stabil banget. Apalagi kalau dipakai buat agak kenceng, lari 70-80 memang stabil, tapi kalau jalannya nggak rata itu kayak goyang-goyang gitu, jadi kayak antara limbung atau mungkin ya ada yang kurang senter atau apalah, pokoknya kurang enak lah, ada sesuatu yang kurang gitu loh. Walaupun semua kaki-kaki itu udah aku ganti baru dan udah aku perbaikin, juga tetap sama, nggak bisa nemuin feel yang nyaman seperti motor mesin gitu loh. Ya mungkin karena beratnya juga ini lebih ringan, bisa jadi ya kan. Terus ada beberapa bagian yang perlu kita upgrade lagi supaya lebih stabil gitu cuy. Nah, makanya di sini tuh gimana caranya motor ini bisa stabil gitu. Nah, makanya kemarin beli skok yang ukurannya lebih gede ya kan, terus dengan ukuran yang lebih gede dan lebih berat ya tentunya ya, ini kemungkinan bisa lebih stabil daripada bawaannya gitu. Pikiranku sih kayak gitu, cuma nanti kita belum tahu apakah itu beneran apa enggak gitu cuy. Terus untuk di bagian belakang nanti juga ada upgrade untuk penggantian swing armnya ya. Swing armnya rencananya aku pakai punya T5 cuy, Unifly T5 rencananya kayak gitu, velg aluminium rencananya ya. Cuman ya masih pertimbangkan lagi, karena untuk penggantian swing arm belakang itu pasti ganti skok belakang, karena untuk dudukan skoknya itu beda. Nah, itu yang jadi PR lagi, karena budgetnya itu nambahnya ya lebih banyak daripada kita beli skok depan gitu. Jadi nanti untuk yang belakang kita pertimbangkan lagi, kita selesaikan yang depan dulu kalau memang ini bisa dipasang, tapi ya kita pertimbangkan lagi juga supaya nggak banyak perubahan di bagian rangka VR-Q1 ini cuy. Nah, lanjut ke bagian depan ya. Kemarin udah kita setting dan semuanya udah beres, oke, nyaman, cuman feel-nya atau berkendaranya itu tetap nggak bisa seenak lah, setenang, seanteng motor mesin gitu loh. Ya mungkin karena beratnya itu kan cuma di belakang ya, di bagian depan ini enteng banget, gak ada beban. Mungkin dari situ juga bisa. Makanya di sini aku pakai skok yang lebih gede, lebih berat ya, berpikiran mungkin ini bisa lebih stabil gitu cuy. Nah, nantinya aku juga belum tahu apakah benar apa enggak. Nah, terus apa aja sih yang diganti kalau kita pakai skok depan NMAX ini? Sebenarnya nggak susah sih, nggak susah dan nggak gampang. Yang pertama, yang paling susah yaitu tadi jarak lebarnya itu takutnya mentok di bagian bodi. Yang kedua, itu mungkin kita banyak penyesuaian di bagian velg depan. Ini rencananya aku ganti juga velgnya, diganti pakai ring antara 11 atau 12 gitu ya, seperti mirip-mirip kalau kalian tahu motor apa ya, Ducati apa itu ya, Ducati yang ada X-nya lah, pokoknya kalian bisa cek di gambar, itu mirip banget kan di bagian headlampnya itu. Nah, rencananya aku konsepnya seperti itu nanti. Jadi untuk bagian depan ini aku ganti spok ya, atau spok jari, atau kok skok sih. Jadi nanti untuk bagian velgnya ini kita ganti velg jari-jari cuy, yang menurutku itu cukup
keren banget ya. Dan belum tahu juga apa aja yang diganti nanti, cuman udah kepikiran apa aja sih yang perlu kita ganti ya kan. Yang pertama-tama, jadi untuk bagian tromol ya, pertama-tama kita akan pilih tromolnya ya kan. Untuk tromolnya, karena kalian bisa cek di sini untuk as roda di bagian punyaan NMAX itu kecil banget. Nah, otomatis kita harus menyesuaikan karena lubang as di bagian skoknya itu kecil juga cuy. Tuh kalian cek, kalau kita besarin ini itu eman banget, sayang banget gitu kan ya. Jadi mau nggak mau kita pakai punyaan apa ya, Mio kalau nggak salah, Mio atau apa, pokoknya yang lebih kecil. Otomatis nanti untuk bagian bushing bearingnya juga kecil gitu. Dan untuk yang sama model piringannya atau lubang piringan cakramnya itu sama, itu pakai punyaan Mioji gitu. Jadi kemungkinan untuk 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 tromol depan nanti aku pakai punyaan Mioji gitu. Dan rencananya juga piringan cakramnya juga aku ganti yang lebih gede gitu cuy. Jadi cukup banyak perubahannya sebenarnya. Terus untuk pilih peleknya itu banyak sih pilihannya. Jadi nanti kita pertimbangkan, kita pilih yang aluminium yang murah-murah aja, yang 100 ribuan atau 200 ribuan gitu. Kita cat warna yang seperti kayak gini lagi. Terus kita kasih ban yang lebih kecil. Lebih kecil karena kenapa? Kalau ban terlalu gede itu handling akan lebih berat cuy, kurang bisa meliuk-meliuk gitu. Jadi kita ganti ban yang ukurannya agak kecil ya, contohnya 80-90 atau mungkin 70-90 atau 90/90. Nanti kita belum tahu, kita sesuaikan nanti aja cuy. Jadi untuk bagian depan udah ada rencana kayak gitu. Nah tapi ya itu tadi, untuk masalah yang paling besar ini pemasangan skoknya. Untuk pemasangan skok ini ke bagian sini, ini juga udah ada pemikiran saya. Kalian bisa cek di sini. Nah di bagian sini ada bautnya. Otomatis di bagian ininya itu kita bisa ganti. Nah aku berpikiran kalau ini kita ganti punyaan VR bawaannya, otomatis nanti kan bisa PNP kan ya, plek kan ya, plek kata plek lah. Nah ini kita tinggal lepas aja. Nah di sini ada knocknya gitu cuy. Nah kalau bisa ini ada knocknya kayak gitu biar ini nggak muter. Otomatis nanti punyaan VR bawaannya kita bawa ke tukang bubut, kita samakan diameternya ini biar bisa masuk kayak gini ya kan. Terus sama tukang bubutnya juga dikasih drat yang sama dengan ukuran baut L di sini cuy. Jadi otomatis bisa plek gitu. Nah itu yang saya pikirkan nanti. Cuman ya namanya modifikasi ya, takutnya ada sesuatu yang enggak sesuai yang udah kita rencanakan tapi tetap nggak bisa. Cuman nanti kita coba seperti itu dulu. Jadi nanti kita belikan TVRQ1 ya. Nanti kita ambil asnya aja, kita pasang ke sini, otomatis itu bisa kepasang kan dari bushing. Kok bushing sih jadi connect dan lain sebagainya udah kita kepasang. Jadi nggak perlu ngakal di bagian rangka VRQ1 ini cuy. Gitu rencananya. Jadi kalau pemikiran saya sih, menurutku yang paling susah itu ya ini jarak itu aja, jarak lebarnya ini apakah bisa masuk atau enggak. Yang lain udah kepikiran, cuman untuk biayanya sih ya memang agak lebih mahal ya, karena kita banyak pembelian part, mau dari pelek, tromol, dan part-part yang belum kepikiran lainnya. Ya nanti kita bertahap lah, kita pikirkan kalem-kalem sampai jadi. Tapi saya yakin bisa lah, bisa kita usahakan bisa supaya bisa jadi motor VRQ1 yang paling hedon lah nantinya. Pakai skok upside down yang keren menurutku. Oke, mungkin itu aja sih video update tentang motor VRQ1 dan curhatan saya yang mungkin susah dimengerti ya. Dan susah dijelaskan juga, tapi itu adalah pemikiranku kedepannya untuk motor VRQ1 ini. Dan jika kalian ada ide yang paling bagus untuk cara pemasangannya, kalian bisa langsung komentar aja di bawah. Kita bangun bareng-bareng motor VRQ1 kita ini cuy, supaya ya bisa jadi konsep motor yang cukup keren dan cukup hedon lah nantinya. Oke, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Contoh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.